Badar terjadi di Ramadan tahun 2 Hijriah. Nabi SAW mengajak siapa saja yang mau dari penduduk Madinah untuk keluar, muslimin. Terkumpul waktu itu bersama Nabi SAW 313 orang. 314 bersama baginda Nabi SAW. Setelah itu termasuk salah satunya adalah Hamzah. Dan Hamzah waktu itu radhiyallahu anhu termasuk ditunjuk oleh Nabi SAW memimpin orang-orang muhajirin. Berangkatlah mereka ke Badar dengan tujuan mengejar kafilahnya Abu Sufyan, yang pada saat itu dikawal kurang lebih 200 atau 300 orang juga. Kemudian pas tiba di wilayah Badar, kafilah Abu Sufyan lolos. Allah sebutkan panjang lebar dalam surah Al-Badr surah Al-Anfal tentang perang Badar ini. Bahkan Allah menamakan dengan perang atau hari Furqan yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Allah juga menyebutkan tentang perang Badar ini kalau murni di situ ada campur tangan Allah dalam perang Badar. Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad, walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula." Kalau kalian saling janjian antara pasukan muslim sama pasukan Quraisy, maka kalian tidak akan mungkin bertemu. Karena dua-duanya belum pernah berperang. Maka agak sulit jiwa pada saat itu untuk berperang. Allah SWT ingin menjadikan perang Badar pemicu supaya muslimin berani untuk mempertahankan kebenaran setelah itu. Yang jelas saudaraku seiman, keluarlah 314 orang ini tiba di wilayah Badar. Ternyata kafilah Abu Sufyan berhasil lewat lembah, gunung, lereng dan berhasil lolos. Tapi sebelumnya Abu Sufyan mengirim surat ke Mekah, kemudian meminta agar Abu Jahal dan grupnya ini semuanya untuk datang, dan terbentuklah 1000 pasukan perang. Beda antara pasukan perang dengan baju besinya, dengan topi besinya, dengan perlengkapan anak-anak panah yang banyak, pedang beberapa beberapa pedang yang dipersiapkan kalau patah, kalau jatuh, itu semua persiapan perang. Kalau persiapan menyerang kafilah beda. 314 orang menyerang 300 orang, berarti berimbang kekuatan atau bahkan muslimin lebih banyak. Cuma tanpa disangka mereka keluar, bahkan banyak di antara sahabat tidak pakai baju besi sama sekali. Ada di antara mereka tidak sama sekali pakai penutup kepala kecuali imamahnya saja. Tidak ada besi yang dipakai karena cuma menyerang kafilah. Apalagi bersama Nabi SAW gitu. Pas tiba di wilayah Badar, lolos kafilah Abu Sufyan. Abu Sufyan berhasil mengirim surat, ternyata sudah keluar 1000 orang pasukan dari Mekah. Dan mereka cuma dipisahkan dengan sebuah gunung. Yang lebih dekat dengan Madinah namanya Udwatid Dunia. Dan yang lebih jauh di seberang gunung namanya Udwatil Quswa. Seperti itulah kurang lebih. Yang terjadi teman-teman sekalian, muslimin tiba di Udwatid Dunia dan musyrikin tiba di Udwatil Quswa. Kafilah sudah lewat. Ya. Kata Allah dalam surah Al-Anfal, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war rakbu asfala minkum." Ingatlah ketika kalian muslimin tiba di wilayah dunia, sisi gunung yang lebih dekat dengan Madinah, dan orang-orang musyrik Mekah yang 1000 pasukan di Quswa, di sebelahnya gunung, dan rakbu kafilah asfala minkum, lebih rendah dari kalian, maksudnya sudah berhasil lolos. Ya. Kalau kalian saling janjian maka tidak akan terjadi. Maka ringkas cerita teman-teman sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW kalau ada pasukan sudah tiba, gitu kan? Lalu Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat, bagaimana saran kalian? Sekarang kafilah sudah lolos, yang ada di depan kita pasukan perang 1000 orang, kafilah 300 orang sudah lolos. Nggak ada harta, nggak ada apa-apa. Ini pasukan yang kita hadapi. Bagaimana pendapat kalian? Abu Bakar berdiri mengatakan, "Ya Rasulullah, pergi kemana saja yang anda mau." Umar juga mengatakan, "Ya Rasulullah." Mikdad mengatakan, "Ya Rasulullah." Hamzah pun mengatakan, "Ya Rasulullah, jalan." Kami setuju semua. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Berikan pendapat." Lalu orang-orang Ansar mengatakan, "Ya Rasulullah." Karena ini baru pertama kali orang-orang Ansar ikut bersama Nabi SAW. Biasanya kalau mau menyerang kafilah selalu orang-orang Quraisy, orang muhajirin saja. Tapi kali itu orang Ansar diberikan kesempatan. Maka berdirilah Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, seakan-akan anda menginginkan kami orang Ansar." Kata Nabi SAW, "Iya, tentu saja." Lalu kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, perintahkan apa saja. Anda mau kemana saja perintahkan, kami akan ikut. Kami bukan berarti mau membela anda di Madinah saja. Di mana saja kami akan bela anda. Kalau seandainya anda pun turun ke lautan, anda perintahkan kami akan ikut." Maka Nabi SAW pun senang pada saat itu, persiapan perang sudah akan terjadi. Ringkas cerita pernah saya ceritakan, tentu ini peperangan mulailah mau berkecamuk, tapi malam harinya Allah turunkan hujan yang lebat di tempatnya orang-orang musyrik sampai membuat baju mereka basah semua, kuda mereka basah, jalanannya jadi becek, semuanya jadi sulit untuk berperang.
Dan mereka malam itu tidak bisa tidur sehingga mereka letih. Di tempat muslimin turun hujan gerimis. Dan hujan gerimis ini menyebabkan para sahabat ngantuk. Sampai ada di antara mereka dalam riwayat Bukhari mengatakan di perang Badar, setiap kali dia berjaga, dia bilang, satu malam itu bisa 10 kali pedang saya jatuh. Kena ngantuknya. Dan ternyata ngantuk ini menghilangkan rasa takut. Ya. Menghilangkan rasa takut. Orang kalau sudah ngantuk sekali, dia akan tidur di pinggir jalan, dia akan tidur di hutan. Pokoknya ngantuk sudah nggak mau tahu. Gitu kan. Ya. Tapi kalau orang nggak ngantuk ini susah. Gitu. Maka ngantuk ini Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Anfal juga, amanatan nu'asan. Itu ngantuk yang membuat kalian bisa tenang. Maka tanah di tempat muslimin menjadi basah biasa saja. Dan padang pasir kalau kering sekali berat untuk dilewatin. Kalau basah sekali juga berat. Becek melengket semua di sendal dan seterusnya. Maka tempat muslimin jadi basah sedikit sehingga mudah untuk dilangkahi. Juga mereka bisa istirahat malam itu, orang musyrik tidak. Bertemulah pasukan keesokan harinya. 1000 melawan 300. Nabi SAW sempat berdoa di kemah beliau. Berdoa, tentu ini kisahnya panjang. Perang Badar sudah saya pernah ceritakan dan ada juga di Sirah Nabawiyah yang sudah kita paparkan panjang lebar insya Allah di YouTube. Yang jelas Nabi SAW berdoa mengatakan, ya Allah kalau seandainya engkau membinasakan mereka ini ya Allah, maka tidak ada lagi yang bisa menyembahmu di muka bumi. Maka selamatkanlah, menangkanlah. Abu Bakar sempat mengatakan, ya Rasulullah, tenangkan diri anda. Allah sudah menjanjikan kok. Ringkas cerita, Nabi SAW tertidur sejenak, lalu bangun, lalu tersenyum. Kata Abu Bakar, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, berita gembira, Allah sudah menjanjikan. Kalau kita berhadapan sama musuh ini, kita pasti menang. Kalau kita pun mengejar kafilah, kita pasti dapat. Salah satunya. Berarti pasti nggak mungkin tidak lolos gitu. Berkecamuklah, pada saat itu Nabi SAW bertakbir, mengatur. Strategi perangnya adalah, Nabi SAW, orang Arab biasa tradisi begini dulu kalau perang. Pasukan menyerang nih, kalau ada yang menyerang dari depan, maka mereka tunggu, bertahan, menahan dengan tangkisan, dengan perisai mereka. Setelah itu musuh mundur, mereka kasih kesempatan, baru mereka menyerang lagi. Datang lagi nebas, nyerang, kemudian kembali lagi. Begitu terus, nanti dari situ dilihat kalah atau menangnya. Tentu di peperangan sederhana sekali ya. Tapi Nabi SAW mengatur strategi yang berbeda. Kata Nabi SAW, jangan mulai penyerangan. Semuanya duduk di bawah. Duduk di bawah, mereka sampai pegang perisai. Di bagian depan orang-orang yang pegang tombak dan pedang. Di bagian belakang para pemanah. Dibagilah oleh Nabi SAW. Orang-orang Quraisy bingung, belum pernah berperang dengan orang di medan perang duduk. Biasanya orang berhadapan. Dihantam, pukul, kemudian mereka mundur. Seperti itulah. Tapi akhirnya mereka mau berperang gitu kan. Sebelum berperang, ternyata ada 3 orang. Ada 1 orang dulu dari Quraisy. Orang ini teman-teman sekalian, orang yang pertama mati dan pertama dinilai sebagai penghuni neraka. Ya. Jadi jangan contoh ya orang itu. Ya. Namanya Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Waktu pasukan sudah mau bergerak, tiba-tiba dia maju ke depan. Dia henuskan pedangnya sambil menantang muslimin. Dan dia bersumpah atas nama Lat dan Uzza, atas patung-patungnya, saya akan minum dari sumur orang-orang itu. Maksudnya kaum muslimin. Karena di belakang pasukan muslim ada sumur. Mereka nggak ada sumur gitu. Dengan sombongnya gitu kan. Siapa yang akan menantang saya? Tanpa banyak bicara. Hamzah keluar. Hamzah tahu siapa orang ini di Mekah. Walaupun dia, ini Al-Aswad terkenal orang yang mahir menggunakan pedang. Gitu kan. Hamzah terkenal menggunakan panah. Gitu kan. Hamzah tidak terlalu mahir dalam masalah pedang. Tapi panah iya. Gitu. Umumnya gitu. Tapi dia bisa. Maka Hamzah pada saat itu menunjukkan kemahirannya dalam pedang. Biasanya dengan panah gitu. Maka Hamzah pun maju dan dalam hitungan beberapa waktu saja sudah dikalahkan Al-Aswad ini. Orang-orang Quraisy kaget, mereka taunya Hamzah ini biasanya tahu mana. Kok sekarang kemahiran pedangnya luar biasa. Al-Aswad terkenal dengan pedang, kalah. Dan akhirnya Hamzah menebas kedua betisnya. Terputus betisnya dan Hamzah biarin. Ini orang ngucur darah, bunuhlah saya. Kata Hamzah tidak. Biarin. Rupanya dia untuk memenuhi sumpahnya, dia terus merangkak ke depan pasukan muslimin. Maksudnya dia mau buktikan kalau dia mau bisa minum gitu kan. Kan tadi dia sumpah, dia harus minum air di tengah-tengah muslimin. Begitu dekat sumur, Hamzah bunuh. Gitu. Supaya sumpahnya tidak terpenuhi gitu. Melihat kejadian tersebut, ada 3 tokoh Quraisy yang lain maju lagi.
Tiga orang yang baju ini saudara adik kakak dengan anak gitu. Yang dikenal dengan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Utbah. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah adik kakak. Kemudian Al-Walid bin Utbah anaknya Utbah. Jadi kalau kita susun itu Utbah bin Rabi'ah dengan anaknya Walid bin Utbah. Kemudian ada saudaranya Utbah namanya Syaibah bin Rabi'ah. Keluarlah tiga orang ini dengan menggunakan semuanya topi besi, tinggal matanya yang kelihatan. Siapa yang mau menantang duel? Baiklah. Keluar dari muslimin, tiga orang. Dari Ansar semua yang keluar. Auf ibn Harith dan Muawwidh bin Harith. Ini Auf dan Muawwidh, kalau antum pernah dengar yang saya juga sampaikan di masalah perang Uhud, mereka lah berdua yang menebaskan pedangnya ke Abu Jahal, ya, yang umurnya masih 15 sama 16 tahun. Dua orang yang sangat pemberani luar biasa. Auf bin Harith dan juga Muawwidh bin Harith. Gitu. Ada yang mengatakan namanya Mu'ad dan Muawwidh, tapi yang jelas namanya sama saja. Ini intinya dua orang. Dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawaha. Keluarlah mereka, karena mereka tidak pakai imam, tidak pakai topi besi. Mereka keluar tadi mau kejar kafilah saja. Maka kelihatan wajahnya. Orang-orang yang tiga orang tadi, Utbah, Syaibah dan Walid, tidak kenal orang-orang ini. Siapa kalian? Mereka sebutin. Kalau mereka juga punya nasab yang baik di orang-orang Ansar. Lalu tiba-tiba Syaibah mengatakan, "Hai Muhammad, keluarkan dari suku kami. Kami nggak mau dari orang-orang Madinah ini, jangan. Orang dari suku kami yang setimpal dengan kami." Maka Nabi SAW mengatakan, "Berdirilah hai Ubaidah." Ubaidah adalah sepupu Nabi SAW. Dan umurnya memang sudah lebih tua dari Hamzah. Kemudian kata Nabi SAW, "Berdirilah wahai Hamzah dan berdirilah wahai Ali." Tiga-tiganya dari keluarga Nabi SAW. Untuk menunjukkan kepada mereka, bukan orang sembarangan saya kirim, keluarga saya juga. Saya akan korbankan mereka. Tanda kutip di sini ya, berkorban di jalan Allah maksudnya. Maka pergilah ketiga orang ini berhadapan. Lalu karena ketiganya ini mengatakan, "Siapa kalian?" Hamzah memperkenalkan diri. "Apakah kalian melupakan saya?" "Saya Hamzah." Mereka sudah tahu siapa Hamzah. Yang satu Ali. Ali memang masih muda. Lalu yang satu Ubaidah. Ubaidah terkenal. Orang mereka sudah tahu. Maka Ubaidah pun akhirnya melawan Utbah. Nah, Ubaidah yang paling tua, dia melawan Utbah bin Rabi'ah. Lalu Hamzah melawan Syaibah bin Rabi'ah. Dan Ali bin Abi Thalib melawan Al-Walid bin Utbah. Dalam sekejap saja, baru beberapa kali serangan dari Utbah ini, atau dari Syaibah ini, dihindari oleh Hamzah dan Hamzah berhasil membunuhnya. Ali bin Abi Thalib pun dalam sekejap setelah Hamzah langsung membunuh Al-Walid. Tinggal Ubaidah bersama dengan Utbah. Gitu kan? Tinggal dua orang ini. Maka yang terjadi adalah dua-duanya saling menghantamkan pedang dan akhirnya dua-duanya luka. Pada saat luka dan terjatuh, maka Hamzah dan Ali menyelamatkan Ubaidah, dibawa ke pasukan muslimin, lalu kemudian keduanya kembali untuk membunuh Utbah. Dan terbunuhlah tiga orang tokoh Quraisy pada saat itu. Dan pada mereka lah teman-teman sekalian turun firman Allah surah Al-Hijr. Tepatnya kepada Hamzah, Ubaidah dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Surah Al-Hijr yang berbunyi ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Al-ayat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 4743, Imam Muslim 3033 dan Ibnu Majah nomor 2835. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa dia bersumpah tentang duel satu lawan satu. Pada saat itu maksudnya masing-masing bersumpah untuk melawan dari tiga orang Quraisy dan orang-orang muslim akan menjawabnya. Maka Allah turunkan di medan perang pada saat itu ayat ini, yang berarti inilah dua golongan orang mukmin dan orang kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai roh mereka. Maka turunlah ayat ini pada Hamzah dan dua rekannya, golongan mukmin, dan Utbah dan dua rekannya golongan kafir, ketika mereka berduel satu sama yang lainnya. Tentu setelah itu teman-teman sekalian terjadi fitnah yang sangat besar di Hamzah radhiyallahu anhu. Orang-orang Quraisy sudah tidak lagi duel, mereka mulai memicu motivasi dan yel-yel untuk menyerang. Akan mereka untuk bersiap-siap dan tetap duduk. Maka orang Quraisy mulai menyerang. Begitu mereka menyerang, karena orang di bawah mereka bingung mau menyerang seperti apa.
Begitu mendekat mereka coba mau tebasin pedang, ditangkis. Ternyata begitu mendekat orang-orang di bagian depan yang pegang tombak menusukkan tombak-tombak ke kuda mereka. Dan akhirnya banyak yang mati korban dari orang Quraisy. Jatuh. Barulah Nabi SAW suruh menyerang mereka, anak-anak panah dilemparkan ke arah mereka. Akhirnya sampai ya, peperangan berkecamuk dan sangat seru pada saat itu karena orang-orang Quraisy juga melempar anak panahnya. Hanya saja Hamzah dan Ali ya, ini berdua dengan ada satu lagi namanya Asim. 3 orang ini radhiyallahu anhu ajma'in. Kalau tidak salah dari riwayatnya menjelaskan Zubair bersama mereka. Berempat. Mereka ini sepakat untuk menyerang pemegang benderanya Quraisy. Dan pada zaman dulu sudah pernah saya jelaskan ini. Kalau bendera itu simbol kemenangan. Kapan masih ada benderanya walaupun tinggal 1 orang prajurit tetap menang. Walaupun jumlahnya ribuan tapi bendera nggak ada jatuh berarti kalah. Seperti itulah. Maka 4 orang ini sepakat. Kita nggak usah ya melawan umumnya orang-orang, cari mana pemegang bendera dari jauh kelihatan, serang ke sana. Maka sepakatlah 4 orang ini untuk masuk dan berhasil. Yang memegang kebetulan bendera ini adalah suku Abdiddar. Suku Abdiddar ini teman-teman sekalian adalah Abdiddar sama Abdul Manaf, saudara kandung dalam jalur nasabnya Nabi SAW. Abdul Manaf dan Abdiddar sekandung. Dari Abdul Manaf turun dan Nabi SAW, Hamzah dan semuanya ini. Dari Abdiddar turun yang lainnya gitu ya. Tapi yang jelas 2 ini dulu ini bersaudara dan satu jalur. Yang memegang bendera yang dalam keadaan kafir suku Abdiddar, artinya masih keluarganya Hamzah. Keluarganya Ali radhiyallahu anhu. Tapi Hamzah di sini luar biasa, tidak mempedulikan lagi di kancah peperangan masalah kebenaran walaupun keluarga. Sudah beda di sini. Beda kalau di ajang dakwah itu lain. Di kehidupan kita seperti sekarang lagi tenang itu tidak ada masalah. Kita tidak boleh berperang. Tapi di kancah peperangan sudah beda kasusnya. Sudah nggak ada lagi perbedaan di sini. Yang jelas teman-teman sekalian, Hamzah pun akhirnya menyerang pemegang bendera pertama dan biasanya pemegang bendera ini orangnya sangat kuat. Karena kalau bendera jatuh berarti jadi masalah. Dalam sedikit saja gerakan Hamzah berhasil membunuhnya. Dibantu dikelilingi oleh 3 orang sahabatnya, Ali, Zubair, dan juga Asim. Yang satu lagi berdiri, ada 11 anak orang dari turunan Abdiddar ini yang siap untuk, ya, ini kalau tidak salah nama ayahnya Talha, Abu Talha dikenal. Maka dibunuhlah yang pemegang bendera kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai 11 orang pemegang bendera dibunuh semuanya. Dan dari 11 orang ini 9 orang dibunuh oleh Hamzah. Gitu kan? Hamzah radhiyallahu anhu yang membunuhnya. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan tidak akan bersatu antara seorang muslim dan kafir di neraka. Siapa yang berhasil bunuh 1 orang kafir di kancah peperangan, kalau jihad yang benar, maka tidak akan bersatu antara dia sama kafir itu di neraka. Artinya dijamin masuk surga. Hamzah membunuh 9 orang pada saat itu. Ali membunuh 1, Zubair 1, Asim 1. Gitu kan? Yang lainnya 1-1. Hamzah 9. Pada saat 9 orang itu sudah jatuh, gitu kan? 11 orang itu sudah mati terbunuh. Tinggal ada 1 orang budak lagi. Budak dari Abdiddar. Badannya sangat kekar, dia memegang bendera tersebut lalu dia menggoyangkan. Ya, ini. Pada saat dia lagi menggoyangkan itu, yang mengejar budak ini adalah Asim. Hamzah dengan Ali dan Zubair sudah melihat, oh sudah selesai, bendera sudah jatuh, nggak mungkin. Mereka pas mau balik ternyata budak ini berdiri. Asim lah yang mendekati. Ada 1 perempuan, saudarinya 11 orang yang mati melihat. Ternyata 11 orang saudaranya mati semua di dekat bendera. Dan waktu itu Asim mau membunuh yang budak yang terakhir, yang ke-12 sebenarnya. Orang lain ini bukan orang yang punya kewajiban pada saat itu. Maka dia pun berteriak mengatakan, "Hai Quraisy," dia pikir Asim yang bunuh 11 orang ini. "Hai Quraisy, siapa yang bisa mendatangkan kepada saya kepalanya Asim, maka saya akan bersihkan otaknya, batok kepalanya, lalu saya isi dengan emas. Sejumlah itulah punyanya dia. Lalu saya akan minum khamr di batok kepalanya." Perempuan itu berkata gitu. Akhirnya orang-orang Quraisy banyak yang mendekati bendera mereka pada saat itu. Dan berhasil pada saat itu orang-orang Quraisy banyak mengejar Asim dan Asim sempat mundur, ya, artinya mencari lowongan kesempatan untuk menyerang yang lainnya. Sampai akhirnya orang-orang Quraisy terkalahkan pada saat itu karena budak ini berhasil dibunuh lagi oleh Hamzah. Jadi Hamzah memanuver dari belakang pasukan dan membunuh budak ini sehingga bendera jatuh. Dan waktu itu sudah tidak ada lagi berani yang memegang bendera karena bendera ini tertancapkan dan di situ ada 12 orang yang memang ditugaskan Quraisy untuk memegang bendera. Maka kocar-kacirlah pasukan ini, bubar semuanya, gitu kan.
Jadi kita bisa katakan teman-teman sekalian, kemenangan di Badar disebabkan oleh siapa? Setelah Allah SWT? Hamzah.